Kenalin, saya Enderiani. Di sini saya mewakilkan teman-teman kelompok 7. Video yang akan ditonton ini adalah video psikoedukasi tentang emotional intelligence dan defense mechanism. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Enderiani dengan NIM 010182300020. Halo, kenalin saya Trihartini dengan NIM 0118230018. Hai, kenalin, nama saya Angel Nur Azahra. Salam kenal ya. Hai, saya Gladys Cikwita dengan NIM 0118230013. Hai, saya Gadis Anggia Citra Ningrum dengan NIM 010172101114. Halo, nama saya Beatrice Margaret, NPM 010172300054. Emotional Intelligence. Tahu nggak sih, menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, mengelola, dan mengungkapkan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, emotional intelligence ini terbagi jadi 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 spesifikasi besar loh. Yuk kita bahas. Personal competence. Yang pertama ada self-awareness. Emotional self-awareness adalah kemampuan membaca emosi diri sendiri dan menyadari dampaknya kepada eksternalitas atau menggunakan akal sehat sebagai pedoman dalam memilih bertindak. Selanjutnya ada accurate self-assessment, yaitu mengetahui batas dan kekuatan dalam diri masing-masing. Lalu ada self-confidence yang artinya kepercayaan terhadap kemampuan diri yang baik. Nah, menerapkan self-awareness bisa dilakukan dengan memperhatikan komponen self-awareness. Hal ini dapat dilakukan dengan kita dapat menganalisis, mengetahui, bahkan menyadari emosi masing-masing dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan kesadaran diri, kita tentu sudah mengetahui batas-batas atau kekuatan kita dalam menahan emosi kesal. Maka jika sudah melampaui batas, rasa kesal tersebut lantas tidak akan kita proses dengan berbuat gaduh. Sebaliknya, secara sadar, kita akan berhenti dari apapun yang saat itu sedang dilakukan dan istirahat sejenak. Yang kedua, ada self-regulation. By the way, ada beberapa cara buat bisa mengatur self-regulation loh. Yuk disimak! Yang pertama ada emotional self-control, yaitu menjaga emosi yang dapat merusak atau mengganggu dan impuls di bawah kendali. Kemudian ada trustworthiness atau mempertahankan standar kejujuran dan integritas. Selanjutnya ada conscientiousness atau bertanggung jawab terhadap kinerja pribadi. Selanjutnya ada adaptability atau fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap perubahan situasi atau mengatasi rintangan. Dan yang terakhir adalah innovation, yaitu merasa nyaman dengan ide-ide baru, pendekatan, dan informasi terkini. Regulasi diri itu membantu kita untuk memahami bahwa ada peran dari pikiran terhadap apa yang kita rasakan dan apa perilaku kita. Oh, iya bisa Bu. Oke, iya bisa. Oke, makasih Bu. Tuh, aku kesel banget deh sama atasan kita. Kenapa lagi? Kerja itu marah-marah terus dia tuh nuntut target penjualan kita tuh bulan ini bikin gede-gedenya. Ya kan enak cuma nyuruh-nyuruh doang. Kita sebagai bawahannya harus kerjain semuanya. Iya sih, aku juga kesel banget sama atasan kita. Tapi sih belakangan ini aku lebih coba kontrol emosi aku sih. Maksudnya biar aku bisa berpikir jernih, biar kita juga bisa mencapai target. Iya sih, bener juga. Atau mungkin kalau misalkan menurut kamu target kamu terlalu jauh, terlalu tinggi, kamu bisa kali diskusin sama manajer kamu, biar siapa tahu ada jalan keluarnya ya kan? Aku juga setuju, aku harus bisa lebih mengontrol emosi aku seperti kamu. Terima kasih ya atas sarannya. Iya, sama-sama. Kemudian ada motivasi, yaitu suatu dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Motivasi ini dibagi menjadi beberapa dimensi lagi, yaitu ada achievement drive, adalah ilmu pengembangan sumber daya manusia dalam kemampuan berpikir positif. Dan kemudian ada komitmen, suatu sikap tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang telah dijanjikan.
Dan kemudian ada inisiatif, yaitu melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberitahu terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada optimisme, yaitu keyakinan atas segala sesuatu dengan memandang dari segi yang baik dan sikap selalu mempunyai harapan yang baik dari segala hal. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan motivasi ke diri sendiri agar kita bisa memiliki semangat juang serta keinginan untuk maju dan meningkatkan kualitas diri. Berikut salah satu contoh dari motivasi. Jadi kemarin aku nggak masuk soft skill. Materinya apa ya? Oh ya, kemarin kalau nggak salah tentang defense mechanism deh. Defense mechanism itu apa? Itu tuh kayak materi tentang pertahanan diri gitu. Aku ada catatannya kok, kamu mau nggak? Mau, kasih ya. Dan nanti aku kirimin ya. Selanjutnya adalah empati. Yang pertama itu understanding others. Yang kedua developing others. Yang ketiga service orientation. Yang keempat leveraging diversity. Yang kelima political awareness. Penerapan empati dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat dan cerita orang lain, memvalidasi perasaan orang lain, dan tidak menghakimi perasaan mereka. Halo Kak Bet, gimana kabarnya? Halo, aku lagi ngerasa overwhelmed sih, soalnya akhir-akhir ini sibuk banget sama kerjaan dan kuliah. Wajar sih Kak, rasa capek karena Kakak kerja sambil kuliah. Ada yang bisa aku bantu? Nggak ada sih, so far masih bisa aku maintain. Makasih ya. Communication yang efektif sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan ini sangat penting dalam hubungan pribadi dan konteks profesional. Komunikator yang efektif lebih baik dalam menyampaikan pemikiran, pemahaman orang lain, dan menjalani hubungan yang baik. Conflict management turning tensions into opportunities. Konflik tidak dapat dihindari di lingkungan manapun di mana orang berinteraksi. Keterampilan sosial seperti empati, kecerdasan emosional, dan teknik negosiasi sangat penting untuk mengelola konflik secara konstruktif. Leadership, the art of influence. Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain secara positif. Pemimpin dengan keterampilan sosial yang kuat dapat menciptakan tim yang harmonis dan termotivasi. Change catalyst, navigating the winds of change. Kemampuan beradaptasi individu yang terampil secara sosial dapat membantu membimbing orang lain melalui transisi dengan berempati terhadap kekhawatiran mereka, mengatasi ketakutan, dan secara efektif mengkomunikasikan manfaat perubahan. Building bonds, the foundation of strong relationship. Membangun hubungan yang baik secara pribadi maupun profesional bergantung pada keterampilan sosial, kepercayaan hubungan yang baik, dan koneksi dibangun melalui empati. Mendengarkan secara aktif dan ketertarikan yang tulus pada orang lain. Aduh, masa ketemuan aja gak bisa sih? Emang ya sekarang tuh semua udah digantiin sama teknologi. Padahal tuh kan enakan ketemuan langsung gak sih? Daripada zoom kayak gini. Tapi mau gimana ya, soalnya mereka pada gak bisa juga sih. Ya udahlah.
Defense mechanism adalah mekanisme pertahanan diri dari pengalaman yang menyakitkan, membuat cemas, dan tidak disukai. Defense mechanism terbagi menjadi beberapa hal. Represi adalah usaha menekan atau mematikan keinginan atau perasaan yang tidak dia harapkan atau yang dia benci. Contohnya, aku kesal sama ayahku. Dia banding-bandingin aku terus sama kakak. Padahal aku dan kakak kan berbeda. ya udahlah, daripada aku mikirin terus, mending aku tidur. Selanjutnya adalah reaction information, yaitu menampilkan tingkah laku yang bertolak belakang dari yang sebenarnya dirasakan maupun dipikirkan. Berikut contohnya. Tahu gak sih, si Reni ini udah punya rumah, udah punya mobil, baru aja kemarin umur 23 dia. Hebat loh. Enggak, biasa aja, banyak kok sekarang yang di usia segitu udah pada berhasil. Siapa tahu keluarganya kaya juga, kan kita nggak tahu, ya kan? Iya sih. Dah kelar nih gue. Iya juga ya, hebat banget si Reni di usia muda udah bisa punya mobil, rumah, dan yang lain-lain. Resep. Kemudian regresi, yaitu kecenderungan untuk kembali ke kebiasaan lama karena merasa berada di zona nyaman. Contohnya seperti saat seseorang sedang stres menghadapi sesuatu, maka tanpa disadari orang tersebut akan bersikap seperti anak kecil. Aduh, besok udah ujian lagi. Mana materinya belum aku pahamin semua. Besok kalau nggak bisa ujiannya gimana ya? Displacement adalah menyalurkan tingkah laku atau emosi pada orang lain yang berbeda atau benda lain. Aduh, masa ketemuan aja gak bisa sih? Emang ya sekarang tuh semua udah digantiin sama teknologi. Padahal tuh kan enakan ketemuan langsung gak sih? Daripada zoom kayak gini. Tapi mau gimana ya, soalnya mereka pada gak bisa juga sih. Ya udahlah. Selanjutnya adalah proyeksi, yang mana proyeksi merupakan pemindahan objek untuk dipersalahkan. Contohnya seperti menuduh pacar berselingkuh padahal diri sendiri yang berselingkuh. Kemudian menuduh seseorang mencuri padahal diri sendiri yang melakukannya. Berikut adalah contoh lainnya. Kemarin kamu bukan sih yang belum ngasih dokumen itu ke Pak Agus? Hah? Enggak deh, bukan aku. Aku malah udah nyelesain dari 2 minggu yang lalu. Dan malah udah aku kasih juga ke asisten Pak Agus. Emang kenapa? Oke, cut. Sublimasi adalah mencari objek pengganti. Dipakai orang karena objek semula tidak dapat diharapkan lagi. Perasaan frustasi dan putus asa mendorong ia mencari pengganti yang dia harapkan dapat memberikan kepuasan yang sejenis. Contoh, sepasang suami istri tidak dapat melahirkan anak, maka mereka memilih untuk mengadopsi sebagai alternatifnya. Contoh lainnya ada di video berikut ini. Aduh, stres banget, banyak kerjaan. Pengen sibuk tapi malah jadi stres. Apa aku cari aktivitas lain aja ya?
Aku tahu. Nah, aku tahu nih, daripada pusing kerjaan, mending aku ngejahit. Rasionalisasi. Rasionalisasi membuat alasan dan pengecualian untuk membenarkan tindakan diri sendiri. Contohnya, lalai mengerjakan tugas dengan alasan masih memiliki banyak waktu. Berikut contohnya. Aduh, ini tugas banyak banget. Kamu udah selesai, Kak Bet? Belum, capek banget. Udah yang peak season lagi kerjaan di kantor. Kita kan kelas karyawan ya, harusnya kan gak apa-apa lah ya, gak ngumpulin atau telat ngumpul tugas. Selanjutnya adalah denial. Denial adalah sikap menolak untuk mengakui realita yang menyakitkan. Contohnya, menolak menerima kenyataan bahwa salah satu anggota keluarga meninggal, sehingga terus-menerus mencarinya. Yang kedua adalah tertolak diterima salah satu kampus, sehingga bercerita bahwa ia berhasil masuk kampus tersebut. Ini kayaknya nilai kita subjektif deh. Masa aku cuma dapat B- saja, padahal aku sering ngerjain tugas, aktivitas, terus UAS aku juga lumayan bagus. Apa sengaruh itu ya nilai UTS kita? Kayaknya emang porsi komponen UTS kita gede deh. Semangat ya, Beatrice. Oke. Halo, wah akhirnya selesai juga nih ya penjabaran materinya. Jadi pembelajaran materinya segitu dulu ya. Saya Gadis Anggia mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih.